Selamat sore, terima kasih atas kesediaan Anda meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor perikanan. Seiring dengan meningkatnya suhu global, naiknya permukaan laut, dan perubahan pola cuaca, sektor perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian juta orang mulai merasakan dampak signifikan. Melalui wawancara ini, kami berharap dapat menggali lebih dalam bagaimana perubahan iklim mempengaruhi hasil tangkapan ekosistem laut, hingga kesejahteraan nelayan, serta apa langkah-langkah adaptasi yang bisa diambil. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Afan. Pak Afan. Kalau ini kan ikan tawar, ikan air tawar. Ya, tidak apa-apa. Nah, kalau ikan air tawar itu musim hujan ekstrim gitu. Itu kalau di kolam tanah itu nggak ada masalah. Tapi kalau di karamba itu yang di waduk itu kadang cuaca nggak bagus, itu banyak datang virus, penyakit ikan. Soalnya cuaca ekstrim, nafsu makannya kurang, jadi penyebab lemahnya daya tahan tubuh ikan itu dari nafsu makannya yang kurang. Kalau itu budidaya di waduk ikan air tawar. Kalau perubahan cuaca mempengaruhi pertumbuhan atau kesehatan ikan? Kalau di itu, yang pengaruhnya di waduk itu, budidaya di waduk karamba itu, karamba. Kalau ikan tawar, kalau ikan air tawar. Terus kalau Bapak misal bekerja di waduk itu, apa saja langkah yang Bapak ambil untuk mengatasi perubahan suhu? Itu paling budidayanya dikurangi. Jadi budidaya ikannya itu stok budidaya dikurangi bertahap gitu, bertahap. Itu nanti kalau langsung budidaya banyak, nah itu nanti pengaruhnya di datang penyakit dulu. Iya. Nah, kalau datang penyakit itu semua kena penyakit kan kerugian lebih banyak. Nah, untuk menghindari kerugian banyak ya itu stoknya budidaya dikurangi. Kalau penggunaan teknologi seperti aerator filter dan penutup kolam, apakah membantu menghadapi perubahan iklim? Itu kalau tertutup, nah itu yang untuk di daerah panas yang bagus itu kayak bioflok itu tuh Ya. bioflok. Tapi untuk di daerah yang suhunya dingin itu kurang, pertumbuhannya kurang, soalnya nafsu makannya kurang dingin. Jadi yang bagus kalau bioflok di daerah panas. Jadi nggak cocok kalau di sini di Temanggung. Iya. Pertumbuhannya yang lambat, yang lambat. Kalau di daerah Temanggung itu kalau budidaya itu pertumbuhannya yang lambat, Mas. Harusnya di daerah panas kalau perikanan itu. Untuk air tawar ya, ikan air tawar. Itu semua jenis ikan. Kalau untuk budidaya itu yang bagus di daerah panas. Seperti Jogja, Sragen, Banjarnegara, terus daerah-daerah panas, daerah Pati, terus daerah Tulungagung itu, daerah panas kan yang budidaya ikan kan bagus-bagus itu. Kalau Bapak ada harapan terhadap dukungan pemerintah atau pihak lain untuk membantu budidaya ikan menghadapi tentang perubahan iklim? Untuk perubahan iklim itu sulit ya, Mas. Itu kan soal cuaca. Iya. Nah, itu untuk pemerintah itu untuk mengendalikan cuaca itu harusnya ada reboisasi hutan untuk mengendalikan cuaca. Jadi satu-satunya cara hanya reboisasi hutan. Jadi hutan itu kan sekarang banyak yang gundul. Ya. Banyak yang gundul, nah itu
penyerapan air di dalam tanah kan berkurang. Nah, nanti terjadi bencana alam, terutama iklim tidak stabil. Iklim itu harus ditekankan untuk generasi muda. Apalagi pemerintah itu harus mendorong penghijauan hutan itu untuk bisa iklim itu stabil lagi seperti zaman dulu. Itu kuncinya di hutan. Sudah Pak. Terima kasih Pak Afan tentang pengetahuan yang diberikan, ilmu yang diberikan. Sama-sama. Ya. Kami dari Sematika pamit undur diri. Sama-sama. Sukses. Siap.